Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Nah, pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Helisa Noviarti, SEMMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2 yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Jessica Carmelia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas atau wajib pajak. Permasalahannya adalah apakah suatu entitas harus melakukan pembukuan untuk memenuhi kedua tujuan tersebut? Jika suatu entitas harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, maka di samping terdapat pemborosan waktu, tenaga, dan uang, juga akan terjadi tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Menurut Bambang Kesit, untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu yang pertama, laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan fiskal ekstra akuntabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan atau ekstra akuntabel melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Yang manakah dari ketiga pendekatan tersebut yang lebih baik untuk diterapkan? Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, serta tercapainya tujuan efisiensi, maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua.
Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial. Tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal, barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Yang pertama, perbedaan prinsip akuntansi. A. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih. Diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal. B. Prinsip harga perolehan. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja seperti natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. C. Prinsip pemadanan atau matching. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Tetapi dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, seperti alat-alat pertanian. Yang kedua, perbedaan metode dan prosedur akuntansi. A. Metode perolehan persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode penghitungan atau penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata atau average, masuk pertama keluar pertama atau FIFO, masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Sedangkan dalam fiskal hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata atau average dan masuk pertama keluar pertama atau FIFO. B. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Sedangkan dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas antara lain metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis non-bangunan. Sedangkan untuk harta berwujud bangunan hanya dibatasi oleh metode garis lurus saja. C. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Perkenalkan, saya Febri Monica. Yang ketiga, perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Ada 4. Yang pertama, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Contohnya, yang pertama, pergantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Yang kedua, penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN. Dan yang ketiga, bagian laba yang diterima oleh perusahaan model ventura dari badan pasangan usaha. Yang keempat, hibah, bantuan, dan sumbangan. Dan yang kelima, iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun. Dan yang terakhir, penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak pasal 4 ayat 3 UU PPH. Yang kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final.
Yang pertama contohnya ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Dan yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan pada usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Dan yang kelima, penghasilan tertentu lainnya, penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan, tindak pidana, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan. Ada 3. Yang pertama, kerugian suatu usaha di luar negeri. Jadi dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut mengurangi laba bersih. Sedangkan dalam fiskal, kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan laba kena pajak. Dan yang kedua, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang. Sedangkan dalam fiskal, kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan laba kena pajak tahun sekarang selama belum lewat dari 5 tahun. Dan yang terakhir, imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Yang keempat, pengeluaran tertentu yang diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurangan bruto. Tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto. Contohnya dalam pasal 9 ayat 1 UU PPH. Yang pertama, imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natural. Yang kedua, cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi dan pertambangan. Yang ketiga, pajak penghasilan. Yang keempat, sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan berpajakan. Dan yang kelima, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham sekutu atau anggota. Yang terakhir, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan fiskal. Terdapat 2 perbedaan. Yang pertama, perbedaan tetap atau perbedaan permanen. Yang kedua, perbedaan sementara atau perbedaan waktu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Nah, untuk contohnya, yang pertama, penghasilan yang pajaknya bersifat final. Yang kedua, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang ketiga, biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Yang kedua, perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Contohnya, yang pertama, pengakuan piutang tak tertagih. Yang kedua, penyusutan harta berwujud. Dan yang ketiga, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain. Untuk memperjelas pembahasan ini, diambil satu contoh, yaitu penyusutan harta berwujud yang mengakibatkan perbedaan bersifat sementara atau waktu. Suatu harta berwujud mempunyai harga perolehan 500. Menurut ketentuan fiskal, harta berwujud tersebut termasuk non-bangunan kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun. Sedangkan menurut akuntansi komersial, ditaksir mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Menurut akuntansi komersial, besarnya penyusutan setiap tahun adalah 100. Sedangkan menurut fiskal, sebesar 125. Perbedaan penyusutan ini mengakibatkan laba tahun pertama sampai dengan tahun keempat menurut akuntansi komersial lebih tinggi sebesar 25 dibandingkan laba tahun pertama sampai dengan keempat menurut fiskal. Jumlah perbedaan selama 4 tahun tersebut sebesar 100.
Pada akhir tahun kelima, tidak dijumpai biaya penyusutan dalam laporan laba rugi fiskal. Sedangkan dalam laporan laba rugi komersial masih terdapat biaya penyusutan sebesar 100. Dengan asumsi tidak ada perbedaan biaya dan penghasilan lain menurut akuntansi dan fiskal. Setelah akhir tahun kelima, jumlah biaya penyusutan menurut akuntansi sama dengan menurut fiskal. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu Jessica dan Febri. Di sini saya akan lebih khusus membahas mengenai teknik rekonsiliasi fiskal. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi atau pendekatan komersial. Rekonsiliasi dilakukan untuk mempermudah pengisian SPT tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan. Jadi itulah latar belakang kenapa adanya rekonsiliasi fiskal. Nah, sini kita akan langsung masuk ke teknik rekonsiliasi fiskal. Untuk teknik rekonsiliasi fiskal itu sendiri ada 4. Dan jika secara garis besar itu ada 2 akun yang berpengaruh di sini, yaitu akun penghasilan dan akun biaya. Yang pertama, kita masuk ke bagian penghasilan. Itu logikanya pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti hal ini akan mengurangi laba menurut fiskal. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa penghasilan ini diakui di bagian akuntansi, tapi bagian pajak atau bagian fiskal itu tidak diakui. Makanya kita mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan akuntansi, dan itu nanti akan mengurangi laba fiskal atau laba pajak agar mereka sesuai. Lalu yang kedua itu jika penghasilan menurut akuntansi, yang berarti akan menambah laba menurut fiskal. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Yang pertama itu kan penghasilan itu diakui menurut akuntansi. Yang kedua ini penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, namun ini diakui menurut fiskal. Kebalikan juga dari yang pertama tadi, itu hasilnya sama dengan mengurangi laba menurut fiskal. Yang kedua ini kebalikannya, yaitu menambah laba menurut fiskal. Itu yang bagian penghasilan. Yang kedua ini bagian biaya atau pengeluaran. Logikanya yang pertama, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang mana itu artinya akan menambah laba menurut fiskal. Karena kan logikanya pada akuntansi ini pengeluarannya diakui, namun pada fiskal atau pajak itu tidak diakui. Makanya saat rekonsiliasi itu harus mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang mana artinya itu menambah laba menurut fiskal. Begitu juga yang kedua itu sebaliknya, dimana tadi itu ialah jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui sebagai pengurang menurut akuntansi, tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari penghasilan menurut akuntansi. Suatu biaya atau pengeluaran itu diakui menurut akuntansi, tapi tidak diakui menurut fiskal. Dan ini kebalikannya, ini biaya atau pengeluaran ini tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal atau menurut perpajakan. Seperti itu teknik dasar dari rekonsiliasi fiskal. Dalam rekonsiliasi fiskal sendiri itu ada yang namanya koreksi fiskal. Dan koreksi fiskal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu koreksi fiskal positif, yang kedua koreksi fiskal negatif. Yang pertama kita akan masuk ke koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif ini logikanya juga ada 2, bagian pendapatan dan juga bagian pengeluaran atau biaya. Yang pertama bagian pendapatan. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Atau lebih sederhananya, suatu penghasilan diakui menurut fiskal, tapi tidak diakui menurut akuntansi. Nah, hal itu akan terjadi koreksi fiskal positif di situ. Lalu yang kedua itu bagian biaya atau pengeluaran. Nah, bagian biaya atau pengeluaran ini menurut fiskal, jika biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi. Atau lebih sederhananya, suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal, namun biaya itu diakui menurut akuntansi. Nah, hal itu akan terjadi koreksi fiskal positif.
Lalu yang kedua itu koreksi fiskal negatif. Selanjutnya, nih di bagian koreksi fiskal negatif nih ada 3 poin. Seperti fiskal positif tadi 2, ini ada 3. Ini ada karena pendapatan, ada karena biaya, dan juga ada karena pajak penghasilan bersifat final. Yang pertama itu kita mesti, atau lebih sederhananya, suatu penghasilan itu tidak diakui menurut fiskal atau bukan objek pajak, tetapi diakui menurut akuntansi. Nah, di situ akan terjadi koreksi fiskal negatif. Lalu yang kedua itu bagian biaya atau pengeluaran. Nah, di sini biaya atau pengeluaran itu menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Atau lebih sederhananya, suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal atau menurut perpajakan, tapi tidak diakui menurut akuntansi. Di situ akan terjadi koreksi fiskal negatif. Lalu yang ketiga itu bagian bersifat final. Nih, kenapa terjadi koreksi fiskal negatif? Karena suatu pendapatan telah dikenakan PPh atau pajak penghasilan bersifat final, dan itu akan terjadi koreksi fiskal negatif. Nah, di sini dari koreksi fiskal positif dan negatif dapat saya simpulkan atau dapat tarik garis besar konsep dasar dari koreksi fiskal itu sendiri, yaitu ada menambah dan ada mengurangi. Yang pertama, nambah. Ini koreksi fiskal positif sama dengan akan menambah laba menurut fiskal. Sebaliknya, untuk koreksi fiskal negatif itu nanti akan mengurangi laba menurut fiskal atau menurut perpajakan. Ini saya akan perlihatkan mengenai format kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Itu ada 2 format. Format pertama itu langsung dari laba bersih menurut akuntansi komersial, langsung ditambah koreksi fiskal positif, nanti dikurangi koreksi fiskal negatif, dan hasilnya itu akan menjadi laba atau penghasilan kena pajak menurut fiskal atau perpajakan. Lalu format kedua itu ada menggunakan tabel. Nah, itu ada dipisah, ada bagian keterangan, ada pendapatan, dan lain-lain, lalu ada menurut fiskal. Jadi itu dibandingkan nanti. Asalnya akan lebih jelas, saya akan menunjukkan bagaimana contoh dari rekonsiliasi fiskal itu sendiri. Nah, ini contoh kasus yang ada di format 1. Nah, itu kita bisa lihat ada penghasilan neto atau laba bersih komersial. Nah, itu ada senilai 989.114.000. Ya, perlu diketahui ini contohnya saya ambil soal yang sama. Jadi hasilnya nanti akan tetap sama, format 1 dan format 2, karena contoh soalnya itu sama. Kita kembali lagi, tadi penghasilan neto laba bersih komersial itu ada 989 juta. Nah, ini nanti akan menambah koreksi fiskal positif. Itu ada beberapa koreksi fiskal positif itu. Nanti total koreksi fiskal positif itu akan ditambah dengan laba bersih komersial, dan akan nanti dikurangi dengan koreksi fiskal negatif. Jadi rumusnya ialah laba bersih komersial ditambah koreksi fiskal positif dikurangi koreksi fiskal negatif, itu akan menjadi penghasilan neto fiskal. Seperti itu untuk contoh format nomor 1. Dan selanjutnya contoh format yang kedua itu yang menggunakan tabel. Nah, itu bisa dilihat, dia ada membandingkan yang mana koreksi rekonsiliasi fiskal positif dan rekonsiliasi fiskal koreksi negatif. Nah, di sini jelas diperlihatkan. Itu bisa kita lihat, ambil satu contoh bagian koreksi positif, bagian penjualan. Kenapa itu masuk jadi koreksi positif? Itu bisa kita lihat penjualan penghasilan menurut fiskal itu diakui. Nah, jadi di situ terdapat selisih antara sebanyak 20.000. Nah, karena itulah koreksi positif terjadi koreksi positif sebesar 20.000. Karena menurut fiskal itu lebih besar daripada menurut akuntansi, yang mana artinya menurut fiskal itu diakui, namun menurut akuntansi tidak diakui. Begitu juga logika untuk yang di bawahnya, untuk koreksi positif. Selanjutnya kita akan masuk contoh ke koreksi negatif. Itu bagian biaya penyusutan. Nah, itu bisa kita lihat biaya bagian fiskal itu diakui, namun bagian akuntansi tidak diakui. Jadi di situ terdapat selisih sebanyak 36.000, antara di bagian akuntansi 169.000 dan bagian fiskal itu 205.000, dan itu akan menyebabkan koreksi negatif. Dan juga negatif ini tadi ada 3 poin. Selanjutnya juga ada bagian PPh bersifat final. Nah, itu bisa kita lihat ada yang koreksi negatif bersifat PPh bersifat final, yaitu pada bagian dividen itu PPh bersifat final langsung itu mengurangi sebesar 25.000. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan pemaparan materi mengenai teknik rekonsiliasi fiskal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pemaparan kami.
Yang kurang dari kami, salahnya dari kami, yang benar dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.